Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'd. Yang terhormat Ibu Wangsek Pemulung PT Semangat Investasi 2, yang kami hormati Bapak Ibu Guru yang sempat hadir di kegiatan diseminasi ini. Yang pertama kita sama-sama mengucapkan puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah terus memberikan kita nikmat dan memberikan kesempatan nikmat kolaborasi dan yang terpenting nikmat keberkahan dengan kita semua sehingga kita bisa berkumpul di ruang dedikasi ini guna melaksanakan salah satu kegiatan saya sebagai pemimpin negara untuk diseminasi budaya yang positif, serta salam dan salawat semoga tercurahkan kepada kita Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir dan menjadi orang yang paling berpengaruh masyarakat di dunia ini. Kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat dan orang-orang yang masih konsisten di dalamnya hingga saat ini. Bapak Ibu, kegiatan ini merupakan diseminasi saya sebagai calon guru penggerak, karena ini merupakan salah satu kegiatan yang harus saya tempuh bagaimana mensosialisasikan budaya positif di sekolah. Ini adalah salah satu kegiatan dan mudah-mudahan ada kemampuan yang bisa kita petik. Dan sebelum saya lanjut, saya persilakan kepada Ibu Pasmawati SPDLPD selaku Wakasek untuk memberikan kata-kata tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu yang alhamdulillah berkesempatan hadir untuk yang saya hormati Bapak Ibu yang alhamdulillah berkesempatan kali ini untuk mengikuti kegiatan salah satu rekan kita yang kebetulan ikut dalam kegiatan program guru penggerak. Yang saya hormati dan saya banggakan khususnya kepada calon guru penggerak angkatan 9 Bapak Fauzan Suf. Bapak Fauzan Sumar SPDLPD yang alhamdulillah untuk di angkatan 9 ini menjadi salah satu orang terpilih untuk mengikuti program kegiatan guru penggerak. Alhamdulillah alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberi kesempatan kesehatan untuk berkumpul di tempat yang sangat membarakkan diri. Salam dan salawat alhamdulillah kita kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, Nabi yang insya Allah akan menjadi suri tauladan bagi kita semua, Nabi yang insya Allah akan kita temani berkumpul bersama di surga yang kelak. Amin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, untuk hari ini kebetulan salah satu rekan kita yang mengikuti kegiatan program guru penggerak memiliki satu kegiatan yang mana adalah program diseminasi khususnya untuk guru satu tempat, yaitu dengan
budaya positif. Hari ini saya diberi kesempatan oleh Pak Fauzan sendiri untuk memberi sedikit pengarahan sekaligus mewakili Ibu Kepala Sekolah yang hari ini berhalangan hadir. Pertama-tama saya memberikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu yang telah mendukung program kegiatan dari salah satu program kita, dan khusus kepada Pak Fauzan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya semangat di dalam mengikuti kegiatan program guru penggerak ini, karena kebetulan saya juga adalah salah satu alumni dari guru penggerak angkatan 5. Kegiatan yang dilaksanakan hari ini merupakan salah satu program yang memang harus ada di dalam kegiatan program guru penggerak, di mana di dalam kegiatan guru penggerak itu terdiri dari 3 modul. Modul 1 yang terdiri dari 4 modul, modul 2 yang terdiri dari 3 modul, dan modul 3 terdiri dari 3 modul. Jadi keseluruhannya adalah 10 modul. Dan kebetulan Pak Fauzan ini sudah berada di puncaknya untuk modul 1, yaitu modul 1.4 tentang budaya positif. Terserah untuk budaya positif ini, saya selaku pribadi sangat mengharapkan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Fauzan ini bisa kita terapkan, bisa kita laksanakan di sekolah ini, di mana ini merupakan salah satu program yang sangat-sangat bagus untuk kita terapkan di sekolah kita ini, terutama kita karena kita ada di dalam lingkungan Bugis Makassar yang Sipaka Tahu, Sipaka Lapir, dan Sipaka Ina. Ini yang perlu. Budaya-budaya positif nantinya inilah yang akan kita edukasikan kepada siswa-siswi kita yang ada di sekolah ini. Kiranya ini bukan hanya teori saja, tetapi saya pribadi harapkan ini menjadi salah satu istilahnya tradisi budaya-budaya positif inilah yang akan kita nanti edukasikan ke siswa-siswi kita yang telah nanti itu akan berimbas dengan nilai positif pula. Selanjutnya kepada rekan-rekan wali kelas yang alhamdulillah sempat hadir hari ini, kiranya dapat memberi semacam dukungan bila mana di dalam kegiatan-kegiatan selama mengikuti kegiatan program guru penggerak. Jadi alhamdulillah program guru penggerak ini karena berdua yang saya pernah ikuti, angkatan 2 yang diikuti oleh Ibu Kepala Sekolah dengan Bu Hikmah itu 9 bulan. Tetapi di angkatan 5 yang saya ikuti, alhamdulillah waktunya itu berkurang menjadi 5 bulan, 6 bulan maaf. Dan mungkin untuk Pak Fauzan juga masih tetap waktunya 6 bulan. Olehnya itu di dalam jangka waktu 6 bulan ini, bila mana misalnya rekan kita membutuhkan bantuan kepada kita semua, kiranya kita memberikan dukungan, kita memberikan bantuan untuk mewujudkan apa yang menjadi program dari guru penggerak ini. Setelah insya Allah saya harapkan kepada teman-teman yang belum bergabung di program guru penggerak, silakan bergabung. Ada banyak kegiatan, ada banyak pengalaman, ada banyak ilmu yang kita dapatkan dari situ, dan alhamdulillah itu akan memberikan manfaat yang sangat-sangat luar biasa kepada kita, khususnya dan kepada siswa pada umumnya. Baiklah, untuk kegiatan ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan diseminasi modul 1.4 untuk modul 1.4 yaitu budaya positif yang dilaksanakan oleh salah satu calon guru penggerak di SMA Negeri 13 Goa, saya nyatakan dibuka dengan resmi.
Mungkin itu dari saya Pak. Terima kasih atas segala perhatian dari Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Wakasih Turun dalam beberapa tugas sekaligus membuka kegiatan ini, dan langsung saja Bapak Ibu kita akan mulai kegiatan ini. Dan perlu saya sampaikan lebih awal bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat buat kita semua. Karena kenapa? Karena kita sebagai pendidik sudah sepantasnya mengelola pembelajaran berbasis positif di sekolah. Karena salah satu tugas kita itu mewujudkan pembelajaran yang nyaman, aman, menyenangkan bagi murid sehingga terwujud yang namanya well-being ekosistem sekolah, atau disebut juga dengan istilah sekolah yang sejahtera. Ya, mari kita sama-sama buat kalian secerca-cercanya guru bergerak Indonesia Maju. Guru bergerak Indonesia Maju. Sekali lagi Bapak Ibu, guru bergerak Indonesia Maju. Ya, kita harus lebih semangat sebagai guru. Karena kita memilih jalan ini, maka kita harus selalu berdiri kokoh di depan siswa. Jadi sebelum kita lanjut Bapak Ibu, kita akan menyanyi dulu. Kita akan
satu nyanyian yang bisa meningkatkan semangat kita sebagai guru. Kita bayangkan saja kalau kita berhadapan dengan anak didik kita yang akan bandel, mari kita mencoba untuk meluluhkan hati mereka dengan kasih sayang. Karena kita menghadapi anak didik kita yang bandel, bermasalah, jangan kita terbakarkan emosi. Karena saya paham tidak ada orang tua yang ingin anaknya rusak. Kita berupaya sebaik mungkin bagaimana menjaga anak itu agar tidak keluar dari kartu keluarga kita. Kita lanjut. Nah, ini Bapak Ibu mau diperhatikan terkait dengan konsep inti dari budaya positif. Ada 7 poin yang harus kita pahami bersama. Yang pertama, kita harus mengerti bagaimana sebetulnya paradigma belajar itu. Apakah belajar itu dimaknai hanya dengan mentransfer ilmu ke anak-anak, atau ada sesuatu yang lebih dari itu? Kemudian, bagaimana disiplin positif itu bisa kita upayakan untuk terjaga dalam komunitas sekolah ini? Kemudian sebagai seorang guru kita harus memahami bahwa setiap manusia punya kebutuhan dasar yang ingin dicapai. Apakah anak-anak didik kita melakukan pelajaran itu karena ada kebutuhan yang ingin anak-anak itu capai. Itu yang harus kita paham seperti apa kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Kemudian setiap perilaku ada motivasi di baliknya. Bapak Ibu datang ke sini ada motivasinya. Apakah itu motivasi intrinsik atau ada motivasi ekstrinsik yang mempengaruhi? Apakah akan takut akan hukuman atau mengharapkan ibadah? Kita akan lihat sebentar motivasi seperti apa itu. Kemudian bagaimana kita memposisikan diri kita ketika berhadapan dengan anak didik kita untuk mengatasi persoalan pendisiplinan. Ada yang disebut posisi kontrol dulu. Tentu Bapak Ibu bukan hal yang takut posisi kontrol ini. Kita setiap hari menghadapi siswa banyak dari kita. Nah, kita akan lihat sebentar dari contoh seperti apa posisi kontrol dulu. Kemudian bagaimana kita sebagai wali kelas dan guru membuat keyakinan kelas bersama siswa kita. Dan keyakinan inilah adalah dasar dari perilaku disiplin positif. Karena kita mengarahkan anak kita meyakini bahwa setiap aturan dan tata tertib sekolah ini ada nilai-nilai kebajikan yang coba kita tuangkan dan kita rasakan bersama. Dan terakhir, bagaimana menangani kasus indisiplin siswa dengan metode segitiga restitusi. Kita akan masuk ke bagian pertama, perubahan paradigma belajar. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu guru tentang apa sih sebetulnya belajar itu menurut Bapak Ibu guru. Tadi saya ingin ke Pak Rahman dulu. Baik, jadi belajar itu, jadi kalau saya mengacu pada teori behavior bahwa belajar itu adalah perubahan pikiran atau pada umumnya bisa disebut dari pada umumnya belajar itu adalah proses mengetahui dari apa yang tidak tahu menjadi tahu. Tetapi kalau mengacu pada teori behavior, yaitu belajar adalah perubahan perilaku. Meskipun semua orang belajar, tapi pada dasarnya dia tidak merubah tingkah lakunya, itu dikatakan bukan belajar. Kira-kira sederhana seperti itu. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Pak Rahman. Jawabannya sangat luar biasa. Ada teori behavior perubahan tingkah laku. Jadi betul sekali Bapak Ibu bahwa belajar itu bukan hanya dimaknai dalam hal mentransfer ilmu kepada anak didik kita. Ada yang lebih penting dari itu. Bagaimana menurut Ki Hajar Dewantara filosofi pembelajaran berbasis pada murid itu bagaimana kita menuntun murid ke arah yang lebih baik. Kita tidak mengibaratkan murid itu sehelai kertas yang kita secara bebas tulis-tulis di dalam, tetapi murid itu adalah kertas yang sudah ada coretannya, coretan-coretan halus. Tugas kita hanya menebalkan coretan-coretan itu, coretan positif, sehingga coretan negatif itu akan tersamarkan. Jadi pendidikan karakter sangat luar biasa pada saat ini. Kemudian bagaimana kita mewujudkan kepemimpinan murid? Kita ingin murid-murid kita mampu memanage dirinya, bahkan memanage orang lain 10 tahun ke depan ketika mereka menguasai lingkungannya.
Ini ketika kita ingin membangun budaya positif di sekolah wajib bakal menyediakan lingkungan yang positif. Sekolah itu harus aman, nyaman, agar murid-murid kita mampu berpikir dan berinovasi dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Ketika kita berbicara tentang disiplin, berarti kita berbicara bagaimana menunjukkan pemahaman kita terhadap nilai-nilai kebajikan yang ada pada setiap poin peraturan atau kesepakatan kita. Dan kita berupaya untuk mengontrol dulu terhadap perilaku murid. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan main game sedikit lagi. Jadi Bapak Ibu secara berpasangan, satu orang saya minta untuk menggenggam tangannya dengan sangat kuat. Coba satu orang genggam tangannya dan teman yang lain berupaya untuk membuka genggaman itu sekuat tenaga. Apakah dia mengintimidasi? Apakah dia menggelitik? Apakah dia menghina atau mengucapkan kata-kata? Itu terserah. Yang jelas Bapak Ibu bisa membuka atau menggenggam. Bisa ada mengintimidasi ya? 30 detik. Berusaha untuk membuka genggaman itu, kita juga berusaha untuk supaya genggaman itu tidak terbuka. Bisa kita mengintimidasi atau mengacaukan fokusnya. Oke, saya berapa itu? Bapak Ibu, ada yang membuka tangannya tadi? Semua menggenggam dengan kuat. Pertanyaannya, kenapa Bapak Ibu tidak membuka kepala tangan Ibu? Kenapa Ibu tidak buka tangan? Tadi instruksinya menggenggam sekuat-kuatnya. Kali dan berulang, kenapa Ibu tidak bisa membuka tangannya Ibu Andi? Iya, karena pegangan tangan itu kuat sekali. Jadi tidak bisa. Kalau mau buka kita tidak bisa. Nah, dari pertanyaan ini Bapak Ibu, siapa sebetulnya yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup? Mendatang. Jadi Bapak Ibu, siapa yang memegang kendali untuk mengontrol diri kita? Apakah diri kita atau orang lain yang mencoba mengintimidasi? Oke, betul sekali Bapak Ibu, bahwa kita sendirilah yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Kalau ini kita buka, itu karena terlebih dahulu hati kita mengizinkan untuk kita buka tangan itu. Ya, dalam bukunya Control Theory, Choice Theory oleh Dr. William Glasser, ini disimpulkan bahwa guru tidak akan pernah memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid menolak. Kita tidak akan bisa memaksa murid kalau murid itu menolak. Berulang-ulang kali kita memaksa, tidak akan pernah kalau murid itu menolak. Itu pun kalau kita mengontrol perilaku murid, kalau kita berhasil mengontrol perilaku murid, itu karena murid terlebih dahulu mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Kemudian yang kedua, ketiga, semua perilaku memiliki tujuan, baik itu perilaku yang disukai maupun yang tidak disukai. Anak didik kita ketika bolos, Bapak Ibu, ada tujuan, ada tujuan yang coba anak didik kita capai. Itu yang harus kita pahami. Kemudian penguatan positif atau tujuan yang berulang-ulang. Lama-lama ada dua pilihan, murid kita paham dan menolak, atau malah ketergantungan dari peraturan itu. Ya, selanjutnya menggunakan kritik dan membuat bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas data. Kalau kita kritik dan membuat murid itu merasa bersalah,
itu hanya akan menuju pada identitas moral di murid kita. Tidak ada proses untuk mengajarkan murid memahami kesalahannya seperti apa dan bagaimana solusi atas kesalahan itu. Perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang. Kalau kita menekan murid kita memaksa, lama kelamaan ada permusuhan yang akan terbentuk. Ada inilah yang diutarakan oleh Dr. William Glasser tentang bagaimana ilusi untuk mengontrol murid kita di sekolah. Kemudian selanjutnya disiplin positif. Ada yang paham Bapak itu apa sebetulnya pengertian dari disiplin itu? Kita mau ke Ibu Aga dulu. Disiplin itu menurut Ibu seperti apa? Disiplin menurut saya mematuhi tata tertib yang telah kita buat bisa menurut saya. Terima kasih Bu. Materi tata tertib. Kita mau ke Ibu Mas Rita dulu. Jadi kalau disiplin adalah suatu tindakan untuk melakukan menaati aturan yang telah berlaku. Terima kasih Bu. Iya. Budaya kita di Indonesia Bu, kita maknai disiplin itu sebagai kepatuhan yang dilakukan oleh seseorang dari aturan dan ketentuan yang kita buat. Itu definisi kita sebagai disiplin. Kalau kita lihat anak-anak itu mematuhi, kita suruh anak-anak itu datang sholat dan dia datang, kita menganggap bahwa itu disiplin. Padahal secara esensi disiplin itu ketika anak-anak itu tahu dan takut terhadap nilai-nilai yang dipercayainya. Kalaupun anak-anak itu mematuhi aturan dan tata tertib karena dia takut oleh kepala sekolah misalkan, karena dia ingin mengharapkan imbalan dari guru, kemudian dia melakukan, maka itu belum bisa dikatakan sebagai disiplin. Kecuali anak-anak itu memaknai bahwa ada nilai-nilai kebaikan yang terdapat dari setiap aturan itu. Saya sholat di masjid karena saya paham bahwa saya adalah orang yang beriman, bukan takut oleh Pak Alwi. Ketika Pak Alwi ada di masjid, kemudian anak-anak takut melaksanakan sholat. Jadi yang dikatakan disiplin itu kalau dia sudah memahami dari setiap aturan itu ada nilai-nilai yang harus kita miliki. Nilai-nilai kebajikan dari pasal Bapak itu, yaitu nilai yang disepakati secara bersama-sama di dunia. Di sekolah kita ini ada nilai kebajikannya. Itu kita tuangkan dalam visi, berkarakter, berwawasan lingkungan, unggul, peduli lingkungan. Nah ini di profil pelajaran Pancasila, inilah elemen-elemen ini yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan. Ada beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berpendidikan berwali, bergotong royong, dan lain-lain. Di setiap sekolah atau lembaga itu harus punya nilai kebajikan yang tinggi. Karena tidak akan pernah anak-anak masuk pada fase disiplin kalau dia tidak bersetuju hanya dengan aturan-aturan. Kalau dia hanya takut kepada Tuhan, takut siapa yang membuat, makanya kita berupaya anak didik kita paham apa nilai-nilai kebajikan itu. Bukan hanya aturan itu ditulis di dalam buku, tetapi dipahamkan kepada anak kita bahwa di setiap aturan itu ada nilai yang kita dimiliki. Sekarang kita masuk di kebutuhan basic manusia. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Setiap perilaku poinnya, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Bapak Ibu guru terlambat datang ke sekolah, ada kebutuhan yang coba Bapak Ibu penuhi, kemudian terlambat. Anak-anak melakukan pelanggaran, dia tidak asal melakukan pelanggaran Bapak Ibu. Terkadang kita tidak memaknai itu sebagai kebutuhan. Kita hanya melihat kita melanggar, kita berikan hukuman. Padahal sebetulnya kita harus cari tahu kebutuhan. Ini kebutuhan dasar manusia. Ada bertahan hidup, ini terkait kesehatan, rumah, makan. Ada love and belonging, rasa kasih sayang, rasa ingin diterima. Terkadang anak didik kita cari perhatian dengan guru, sengaja berbuat salah karena ingin mencari perhatian gurunya. Itu juga kebutuhan dasarnya. Ada anak didik kita yang mencoba melawan guru, membantah guru. Dia kebutuhannya dia ingin mendapatkan penguasaannya karena saya bisa melawan guru sana. Ini
itu juga dasarnya juga. Ada orang yang memimpikan untuk menjadi pemimpin agresif, ingin dihormati, itu semua terkait kekuasaan. Kebebasan, anak didik kita tidak mau belajar mata pelajaran kita karena mereka terancam, misalkan dia ingin kebebasan, makanya dia lulus. Itu salah satu kekuasaan juga. Kesenangan, anak-anak bermain, main musik di dalam kelas, menonton, main game, itu terkait kesenangan yang ingin coba kita. Nah, kita ada kasus Bapak Ibu. Tapi kita akan coba apa sih sebetulnya kebutuhan dasarnya fakir yang selalu meminta paksa mengisi halnya duit. Ini bisa beri wali kelas semua ingin menentukan ketika kita menjadi musafir, kira-kira apa yang seharusnya bisa dilakukan? Kalau dia melihat bahwa setiap hari pagi itu dia paksa duit untuk menyerahkan Tuhannya, halnya dari kebutuhan dasar manusia. Ya, sebagai wali kelas, saya mau ke ibu dulu. Kalau kita jadi satu di sini ibu, apa yang kita lakukan kepada Fajri untuk memberikan menanyakan kenapa sering meminta secara maksa bekalnya Fajri. Oh ya, bekalnya sendiri. Iya, betul sekali. Tadi jawabannya dalam konteks penerapan di situ harus mencari tahu dulu. Tidak langsung kita hukum pagi itu tidak langsung dengan komen-komen yang malu makanan pulang. Tidak seperti itu. Dicari tahu dulu apa kebutuhannya Fajri. Kira-kira kalau dilihat dari konsep kasih sayang dan rasa yang diterima, apa sebetulnya kebutuhan dasarnya Fajri? Kenapa sering ada pemasaran bisa juga, petani bisa juga, karena dia harus makanannya. Ini Bapak. Semua bisa dipelajari dari kehidupan yang berbeda. Ya, klarifikasi Tuhan. Betul sekali. Sebelum kita memberikan hukuman dan konsekuensi, ya mesti kita pahami dulu apa kebutuhan dasarnya. Sekarang Bu, setelah kita tahu kebutuhan dasar manusia itu ternyata ada 5, kita mau yang lebih eksplisit lagi, motivasi perilaku manusia. Ketika kita berbicara tentang motivasi, berarti kita berbicara apa tujuan dari setiap aktivitas kita. Bapak Ibu datang ke sini, bisa jadi ada motivasinya karena menghindari ketidaknyamanan oleh ibu pasrah misalkan. Karena dipanggil sama ibu pasrah datang ke sini, yang ada di sana ada enak sama pasrah kalau tidak enak sama proposal. Itu bisa jadi. Ada juga yang datang ke sini untuk mendapatkan imbalan. Ada juga kuenya di sana. Ada kuenya. Ada juga seperti itu. Tapi sayangnya di sini tidak seperti itu. Di sini ada orang-orang tinggi sana. Dan yang terakhir, ini untuk menghargai diri sendiri. Apakah ada ilmu yang bisa saya dapatkan di situ? Ini motivasinya anak-anak ini seperti ini, Bapak Ibu. Ya, dan untuk menuju ke budaya positif, maka motivasi yang ingin kita tanamkan ke anak-anak kita itu menghargai dirinya sendiri. Kalau ada yang datang tepat waktu di sekolah karena yang dia lihat yang piket hari ini adalah Rahma, maka itu masih belum dikatakan disiplin. Karena kalau Pak Rahman tidak piket balik dan misalkan, nah selesai.
Ya, masih motivasi ekstrinsik dipengaruhi oleh orang lain, misalnya atau lingkungannya, atau mau saya kerja PRD kalau dikasih di 2, dikasih di 9 sama guru. Biasa kita menjanji anak kita tengah belajar kita kalau lagi satu belikan sepeda. Ketika anak itu tidak mendapatkan training, apa yang terjadi? Kecewa berarti anak kita. Karena motivasinya bukan dari dalam, dia mendapatkan imbalan. Tapi kalau anak-anak kita datang sholat di masjid, tanpa disuruh, tanpa dia lihat siapa yang menyuruh, tidak ada imbalan, maka itulah motivasi prinsip yang tujuannya disiplin positif. Ada lagi kasus tuh. Ini banyak kasus ini kan kita banyak jelas mencoba. Konteks lain soal tidak setuju. Ya, ibu saja ketika dia meningkat usra lebih baik terjadi, dia suruh berdiri angkat satu kaki di depan kelas sampai teman-temannya menertawakan. Apakah ibu bapak setuju? Betul sekali tidak. Tindakan ibu saja itu apa hukuman atau konsekuensi? Ada yang beranggapan itu konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi ada kan bapak ibu yang menganggap itu hukuman? Angkat tangan yang menganggap konsekuensi? Ada yang bisa membedakan bapak ibu apa perbedaan hukuman dan konsekuensi? Jadi ini bisa kita sedikit. Pada dasarnya hukuman dan konsekuensi secara mungkin sama, ya. Tapi yang saya pahami misalnya hukuman ketika misalnya anak berbuat salah, misal sekolah tidak memberikan sebuah sanksi, contoh yang kayak seperti kalau konsekuensi di awal kita ada perjanjian. Ketika kesepakatan, ketika dia melanggar, dia akan tahu konsekuensi apa atau hukuman apa yang harus dia lakukan. Itu namanya konsekuensi. Ada kesepakatan lah di awal. Kalau hukum itu bisa lakukan, tapi kalau konsekuensi bisa ada kesepakatan di awal. Kira-kira begitu Pak. Bisa tepuk tangan untuk Bapak. Ini jawabannya 100% benar. Ya. Karena hukuman itu datang secara sempurna. Misalkan dalam bahan bersekat kau minta lambatnya. Ketika itu tidak ada kesepakatan dalam bentuk aturan, tidak ada kesepakatan kita dengan siswa, kemudian hanya muncul secara spontan itu hukuman. Gila yang biasa ada kasus bapak ibu anak-anak dan bapak memukul gurunya karena tidak ada perjanjian, tidak ada kesepakatan antara guru dengan siswa. Kalau kita mengamankan diri sebelum kita mencukur untuk para punya siswa kita, adakan kesepakatan dulu. Kesepakatan melahirkan konsekuensi. Ada juga konsekuensi bapak ibu yang tidak disepakati, tapi disepakati secara etis hukum alam. Misalkan saya menumpahkan cairan di sini, itu tidak ada kesepakatan antara guru dengan siswa, tapi dia diatur oleh etika. Saya harus membersihkan ini karena saya menumpahkan ini. Jadi sebisa mungkin kita hindari hukuman itu dengan cara membuat kesepakatan dulu. Ini bapak ibu, apa akibatnya hukuman itu karena tidak gagal? Peraturan yang untuk kadang-kadang peraturan adalah dalam pasti. Itu murid membenci aturan bapak ibu. Kalau dia konsekuensi, murid menghormati aturan. Ada yang begini tidak ada konsekuensi. Itu yang kita pelajari tentang distribusi. Kalau distribusi
murid kita menghargai orang lain. Kalau di hukuman kita menyalahkan murid, kita menyalahkan diri. Kalau di konsekuensi patuh pada aturan, institusi menjadikan murid lebih disiplin. Kalau di hukuman murid tersakiti murid, dan seperti yang kita kasih hukuman. Kalau di konsekuensi murid merasa tidak nyaman, dia memahami bahwa saya sudah membuat kesepakatan, tapi masih tidak nyaman. Kalau di restitusi, murid akan mendapatkan teman. Inilah waktu perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi kita nanti akan menerapkan restitusi. Bagaimana bukan hanya kita berikan konsekuensi kepada anak kita, tetapi ada perbuatan. Kita ajarkan anak kita bertanggung jawab atas perilakunya. Bukan hanya sampai pada memberikan konsekuensi, tapi bagaimana anak-anak kita berpikir apa yang seharusnya saya perbuat supaya saya bisa memperbaiki dari sekarang jauh lebih baik dari mereka. Kita akan berlatih Bapak Ibu, membersihkan WC karena terlambat hadir di sekolah, itu hukuman atau konsekuensi? Membersihkan lantai karena menempatkan cat, Konsekuensi. berdiri di depan kelas karena tidak mengerjakan PR. Apa yang disita saat tidak dapat menolong di telepon? Ya, konsekuensi ini sini Bapak Ibu, dan terakhir mengganti buku pakai sekolah yang dijalankan itu juga konsekuensi. Jadi poinnya apa? Kalau kita ingin menghindari ketidaknyamanan pada saat kita mencoba memberikan konsekuensi ke murid, maka ada kesempatan. Kita mau suruh anak kita lari 3 kali keliling lapangan, ada kesepakatan dulu. Makanya itu di awal pembelajaran ada namanya membuat kesepakatan, betul sekali. Sekarang selanjutnya posisi kontrol dulu. Kita sudah berhadapan face to face dengan siswa yang bermasalah. Kita bayangkan ketika anak didik kita mengalami permasalahan, kita sebisa mungkin tidak langsung melimpahkan kasus itu ke mereka. Bapak Ibu, 500 siswa yang setiap hari bermasalah, kasihan Bapak Ibu guru kita didiamkan. Karena sesuai dengan alur, kita adalah guru yang pertama kali merestitusi anak didik kita. Kita yang menekan ke siswa. Jangan langsung keluar kelas, kan ada jalurnya. Terakhir kalinya kita berikan kepada pimpinan untuk memutuskan bagaimana kita lanjutkan. Tapi sebisa mungkin kita hindari kasus ini dibawa sampai ke pimpinan, minimal sampai ke mereka untuk dididik dan konseling. Pernah Bapak Ibu mengucapkan atau menyerahkan ini? Patuh di aturan saya, awas. Saya kecewa sama saya kecewa sekali sama mama. Bagaimana orang tua ini? Ada yang juga bantu dulu nanya, ini dari mana Pak? Ayah dengan bantu dulu ya. Ada yang seperti itu. Apa yang kita yakini? Apa solusi yang kamu tawarkan untuk ini? Ada juga. Apakah kita tahu aturannya? Apakah kita tahu konsekuensinya? Apa yang harus kita perbuat? Inilah sebetulnya posisi kontrol kita. Kita mencoba murid kita dengan anak-anak. Nah, kita mau cari tahu yang mana sebetulnya yang posisi kontrol yang paling baik untuk membuat murid kita kembali dengan status yang lebih baik dari mereka. Jadi kelihatan dosen dalam bukunya, guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin mereka sebenarnya. Apakah sudah efektif, berpusat, memerdekakan dan memandirikan mereka. Ini. Nah, ini kita nyaman. Yang mana kira-kira tidak sih? Saya Biasanya Bapak Ibu, kalau kepala sekolah yang tangani atau buka kaset, dia tidak tahu aturannya, tidak tahu aturannya. Apa kira-kira aturannya? Apa konsekuensi? Terus seperti apa? Ada seperti itu. Ada juga kalau guru-guru muda, ini biasanya teman. Dia mendekat secara persuasif, seperti itu, bagaimana? Baik kita akan. Ada juga kekuatan sama dengan kenyang. Kecewa sekali sama kita. Selama ini hanya begitu. Selama itu masuk pendekatan. Lama ini prosesnya pendekatan jadinya. Ada juga tidak bekerja penuh. Membentuk bersituasi itu. Tidak ini. Yang mana yang paling baik itu?
Ini manajer tuh. Manajer. Karena bukan cuma mengangkat murid untuk mengangkat usahanya, tapi membimbing murid menemukan solusi bagaimana untuk membangun menjadi pribadi yang baik. Tetapi bukan berarti ini yang langsung kita praktik. Biasanya kita bisa kolaborasikan. Pertama, kalau misalkan kita lihat karakter kita itu keras, kita coba pakai teman dulu. Terlalu kan punya rangkul, kalau misalnya tidak bisa berbuat salah dulu, kita kasih silaturahmi dulu. Sudah dulu, kita masuk ke manajer. Ya. Misalnya kemarin ada sesuatu masalah, itu bisa kita teman dulu. Kalau anaknya agresif, kalau agresif jangan dikasih pengguna. Iya. Ya. Kalau lagi, mereka disuruh melakukan meeting. Jadi kalau saya disuruh melakukan meeting, jadi posisi manajer makin. Ya, bisa juga seperti itu. Tapi harus kita pantau, jangan sampai anak diri kita sampai seperti itu. Biasanya Kalau yang pemantau biasanya kita memberikan seperti di was-was. Kalau dia media, sama cari solusinya. Ya, kita akan bermain dari itu. Kalau kalimatnya kamu tahu akibatnya, posisi kontrol apa kira-kira ibu? Kalau ini, kamu tahu akibatnya? bukan, akan tahu ini. Kamu tahu apa? Salah. Apa yang kamu lakukan? Kamu masuk ke apa? Saja salah. Kalau kamu kalau salah dia salah, udah itu. Kamu selama ini kalau itu pemantau, manajer, ada maksudnya. Kamu selesai salah. Yang tadi itu merasa bersalah, teman dan Ini membuat kamu selalu saja. kita akan jawab buka. Kata-kata ini kadang yang kita gunakan ini namanya posisi kontrol. Kita mencari posisi yang seperti apa yang akan kita terapkan. Kalau kita sudah paham ini, tidak perlu lagi leka yang masuk tangan. Kita coba. Berkurang bekerja di sini. Tapi kadang kita bapak ibu, anak-anak misalkan kita sesamping, anak kita alami itu, jangan kalau masuk sini, datang ke sana, baik, tidak dari sini. Jangan masuk kelas, awas kalau masuk kelas. Itu tidak akan memberikan solusinya. Masuk sini bu. Kemudian keyakinan kelas bapak ibu, kita sebagai wali kelas untuk bisa menerapkan disiplin positif, kita harus menyepakati satu keyakinan dengan siswa kita. Ya, kita masuk di sini bu, ada yang bisa membedakan apa efek dari kedua gambar ini. Ada gambar tertulis dilarang merokok. Ada juga himbauan terima kasih Anda tidak merokok. Yang mana di antara kedua gambar ini Bapak Ibu yang bisa membuat orang duduk dan tidak. Terima kasih. Betul sekali Bapak Ibu. Coba kita bayangkan banyak aturan kita yang redaksinya bernilai negatif. Jangan mencuri, dilarang bolos. Itu yang kalau kita lihat di dalam kelas kita, setiap hari yang baca jangan mencuri, dilarang menyontek, dilarang bolos. Kalau kata-kata dilarang itu kita sebagai manusia ada namanya insting kita membantah, itu banyak-banyak manusia. Kalau kita melihat kata-kata ini, kita akan dikurung Bapak Ibu. Kalau kita berada di ruangan yang ada tulisan dilarang, jangan, tidak boleh, kita penasaran dengan itu. Makanya terkadang ada aturan yang kita buat, itu kita harus ubah ke kalimat positif. Misalkan kita tulis dilarang membuli, Anda seru, kita bisa ubah itu ke yang lebih halus. Mari saling menyayangi sesama. Kalau itu kita baca setiap hari,
itu masih lebih berpotensi anak-anak kita untuk menurunkan ya, untuk berbuat salah daripada jangan menyontek, jangan bolos. Inilah yang disebut dengan bagaimana kita mencoba merubah keyakinan kita atas peraturan itu. Mengapa harus keyakinan jelas, bukan peraturan Bapak itu? Kita fokus ke daripada hanya mendengarkan peraturan yang mengatur bagaimana berlaku ini. Coba kita bayangkan diri kita berada di rumah dan setiap hari kita disebutkan dengan jangan main HP, jangan keluyuran, jangan keluar malam, jangan tidak, kita pasti akan stres. Makanya itu kita berupaya membuat ada nanti semacam proyek membuat kita buat kesepakatan dengan siswa kita dulu. Kita munculkan apa peraturan. Kemudian kita sepakati peraturan ini harus dirubah ke arah yang positif. Ini dilarang merokok. Itu keyakinan apa kira-kira Bapak? Yang kita coba munculkan dilarang merokok. Apakah dia kebebasan kan? Nilai apa yang terkandung di sini Bapak kalau kita dilarang merokok? Misalkan saya kasih dilarang menyontek, berarti percaya diri itu bisa masuk. Dilarang bolos berarti disiplin. Kemudian mengerjakan PR tanggung jawab, itu nilai-nilai keyakinan. Kira-kira kalau di sini dilarang merokok, nilai keyakinan apa yang coba kita munculkan? Dilarang membuli, apa keyakinannya? Ini tadi keyakinan, misalkan disiplin, tanggung jawab, saling menyayangi, kesehatan, keselamatan, dan lain-lain. Kesehatan, dilarang membuli. Nilai keyakinannya apa? Ada yang kayak gini. Bisa asasi, bisa lagi lebih familiar di anak-anak, lebih kontekstual. Kalau datang tepat waktu, ya disiplin. Jangan menyontek. Tanggung jawab, bisa. Jujur Bapak, dilarang menyontek kejujuran. Gunakan helm saat berkendara, keselamatan. Datang tepat waktu, disiplin, dilarang membeli, menghargai, kasih sayang. Ini yang harus kita sosialisasikan karena anak-anak kita ditaati itu peraturan nilai keyakinan. Kalau anak-anak kita tidak tahu nilai keyakinan apa itu peraturan itu, dia langgar seperti saya. Misalkan kalau datang tepat waktu, kita belajar mulai pukul 15. Kalau anak-anak tidak tahu bahwa nilai keyakinan apa yang ingin dicapai datang tepat waktu itu, maka dia akan melanggar. Bahkan ketika dia belum tahu bahwa itu dia terkadang masih melanggar. Karena kembali ada kebutuhan dasarnya yang dipenuhi. Dia sengaja melanggar karena dia merasa hebat dari ibunya. Karena ibunya belum muda ini, perempuan ini, makanya dia akan memanfaatkan. Bapak Ibu bisa diakses ini Bu, bit.ly _dan jelas. Kita akan mengisi dulu. Kita akan mencoba merubah kalimat-kalimat yang bernada negatif dari peraturan itu menjadi kalimat yang positif. Gimana Bapak Ibu ya? Sebentar kita nyanyi. Kita bisa jelas seperti itu. Dulu saya kalau begini dari kita belum. Iya. Kalau kita mau hukum anak, menyanyi dulu itu. Dulu tersayang.
Silakan di akses ini pakai kemudian kita ketik di sini jawabannya. Ya, ini kita contoh begini Bapak Ibu ya. Kalau saya ambil bilangan Misalnya disiplin Bu. begini Bu, contohnya dilarang terlambat datang. Berarti kan dari bahasa negatif datang dari Yang ada di alis. dilarang merokok di ruangan ini. Menjaga kesehatan dengan menjaga kesehatan. Oke, Harus di iya. Iya, kalau komputer. Caranya silakan Bapak Ibu tambahkan ada tanda tambah kalau sudah masuk tanda tambah. Jadi saya kemudian bagus. di mana ini? Yang apa? Mau itu. Kalau sudah ya Pak, terima kasih. Kalau tidak gimana? Iya. Bisa diambil tulis nama, bisa dijelaskan. Iya. Bagi yang tidak pakai didenda. Didenda. Biasanya kita tulis di dalam mungkin bagian tidak kecil didenda, nanti kira-kira bagaimana kalimat yang lebih halus itu supaya anak lebih Mendapatkan sampah tidak, maka tidak sedih. tiba-tiba kayaknya yang jadi uangnya yang bersampah dari uang. Marilah saya menghargai dan menyayangi bersama. Iya, saya suka. Main game setelah belajar saja ya. Iya, setelah belajar ya. Harus. Efektifkan waktu sama belajar.
Kayu ada yang di samping atau kayu kan di Bapak sudah mendapatkan kue tak yang menunggu. bagi masih apa itu? Lebih baik mencari pilihan daripada Bagaimana itu? Jadi intinya sebetulnya hal-hal positif yang anak-anak baca itu setiap hari. Makanya kemarin ada yang kita jelas sebelumnya juga. Kelihatan pembelajaran dan itu kan kita keluarkan dari anak-anak apa untuk kita rampung. Itulah cara menjaga kita daerahnya kalau dia merasa kesulitan. Harus dilarang dengan seperti ini. Jadi soal namanya menulis. Sedang berada. Kita akan main sama ya seperti misi. Dilarang main game saat belajar. Ini adalah kesepakatan yang berada kalimat negatif. Ada yang ingin menulis perhatikan pelajaran saat berlangsung. Main game membuat Pelajaran saat berlangsung. Perhatikan pelajaran saat berlangsung. Main game membuat malas sakit. Main game membuat main game membuat mata sakit. Efektif kalau waktu saat belajar, main game setelah belajar saja ya. Terima kasih cara main game setelah belajar. Ya ini bisa diperhalus lagi Bapak Ibu dengan ini ada pelajaran berlangsung. Ada sebetulnya lebih halus, gunakan HP untuk hal yang edukatif positifnya. Ini sudah bagus dalam teman-teman. Mari kita saling menghargai. Mari kita saling menghargai, saling menyayangi. Dari yang tulis sebelum ada di buku. Ini bagus. Enggak dalam tulis sebelum ada di buku. Tapi kadang seperti ini anak-anak seperti ini. Coba deh. Bagi yang tidak pikir dijadikan. Budaya yang pikir di sini ini betul sekali. Budaya yang pikir di sini. Iya.
Sama ini ada satu. Kami mencoret emas jaga kebersihan bisa belasan persen pelajaran yang belajar. Kalimat-kalimat inilah yang akan kita gunakan nanti. Wali kelas kita membuat kesepakatan dengan siswa menunjukkan dulu peraturan-peraturan yang sifatnya mengikat. Kemudian kita mencoba berubah kalimat itu menjadi kalimat positif yang anak bisa segera tahu apa nilai kebajikan yang ingin dicapai dari kesepakatan itu. Kemudian dituliskan bisa diberi, bisa juga anak berkreasi dan tidak diberikan di kelas-kelas kita. Seperti ini tadi kita kembali ini. Kenapa harus keyakinan? Karena itu akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Mereka perlu melihat bahwa itu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada peraturan-peraturan yang kita buat. Gimana kita simpan peraturan itu? Misalkan sekolah punya peraturan, apakah itu disosialisasikan ke siswa, disosialisasikan ke orang tua? Apakah siswa tahu apa bentuk peraturan itu? Hanya kita berupaya mensosialisasikannya itu dalam kalimat positif, tidak lupa menjadi keyakinan jelas. Karena kebanyakan siswa melanggar itu, dia kadang tidak tahu peraturan seperti apa. Bahkan mereka sudah tahu bahwa itu, mereka akan melanggar juga. Misalnya di dalam rokok, masih ada yang merokok. Karena ada kebutuhan yang coba dia penuhi. Mari kita belajar kebutuhan dasar manusianya. Mereka butuh kesenangan, dia langgar aturan itu. Jadi mari sama-sama berupaya bagaimana kita mensosialisasikan bahwa peraturan-peraturan itu bisa berubah dalam bentuk yang lebih halus lagi. Dan anak-anak harus melihat. Kalau kita tidak bisa mengucapkan secara langsung, kita buat papan bicara yang bisa anak-anak lihat di sini sekolah. Mudah-mudahan ada papan bicara yang setiap kali anak-anak bisa baca positif. Di sana sudah ada budaya tidak merokok, tapi itu masih kita ingin tambah di sekitar berorasi. Yang terakhir itu sebelum kita istirahat dan insyaallah sebentar ada konsumsinya. Segitiga restitusi. Ada yang mungkin sudah paham restitusi itu apa, ada yang baru mendengarkan. Dalam konsep ilmu hukum Bapak Ibu, restitusi itu dipakai di lingkungan masyarakat, bahkan di kepolisian dipakai. Apa itu restitusi? Restitusi itu bagaimana kita mengganti kerugian orang lain yang diakibatkan karena kita sendiri. Misalkan kita tidak sengaja menjatuhkan HP teman kita, kemudian istrinya pecah. Restitusi yang kita lakukan kita mengganti sesuai dengan tipe itu. Tetapi di konsep restitusi menurut dalam konsep pembelajaran
Itu anak-anak kita arahkan untuk mengetahui apa yang telah mereka lakukan, perbuatan apa yang telah mereka lakukan, bagaimana mereka mencari solusi secara mandiri. Nah, kita kadang menjadikan hukuman itu sebagai salah satu jalan terakhir untuk mendisiplinkan anak. Lakukan saja itu, kalau kita sudah hukum selesai. Di hukuman itu belum mampu secara utuh mengembalikan kepercayaan dirinya anak-anak. Anak-anak tidak diarahkan untuk berpikir problem solving, pemecahan masalah. Anak-anak yang bergantung pada hukuman, apa hukumannya? Pokoknya saya jalani, Pak. Saya jalani. Padahal di diskusi itu kita ajarkan bagaimana anak mencari solusi yang terbaik. Ini menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka. Kita ada lagi kasus Bapak Ibu, banyak kasus terakhir ini. Ketika Bapak Ibu mengajar, kemudian ada kedapatan siswa main game di jalan Bapak Ibu, dan ternyata di pelajaran sekolah itu bermain game itu HP akan disita. Bagaimana Bapak Ibu bernegosiasi dengan siswa? Kita akan memperhatikan ada dua guru sebentar yang mencoba refleksikan, mencoba menyusun proses negosiasinya seperti apa. Ketika kita posisikan sebagai guru, tiba-tiba ada anak main game pada saat yang pelajaran kita main Mobile Legends dan kita sita HP itu, anak-anak kadang bernegosiasi di kantor. Negosiasi seperti apa yang kita terapkan ke anak didik kita supaya anak didik kita mengakui kesalahannya, berupaya untuk menemukan solusi sendiri dan menjadikan anak-anak kita menjadi orang yang bertanggung jawab. Satu kira-kira, ya, ada buatnya. Kalau saya jadi proposan, saya bertanya dulu sama Narti. Sunarti, kesalahan apa yang Narti sudah berbuat berdasarkan keyakinan keras yang telah tidak sepakati. Kemudian Sunarti akan menjawab. Misalnya Sunarti sudah menjawab, tahu nak? Apa konsekuensi dari keyakinan itu yang telah kita langgar? Apa konsekuensinya? Maka nanti akan misalkan HP saya akan disita Pak, seperti itu. Oke, kalau sudah nanti sebutkan, kita tanya lagi lain-kali, jangan seperti itu nanti ya. Jadi dengan bahasanya sendiri nanti yang akan meyakini sendiri, nanti yang akan mencari dan menyebutkan apa yang dia langgar dari kesepakatan, kemudian dia akan mencari solusinya sendiri. Misalnya nanti pada saat yang pelajaran proposan, saya tidak akan menggunakan HP lagi, saya akan simpan HP-nya dan saya akan mengerjakan tugas. Mungkin seperti itu Pak. Terima kasih Bu. Yang saya tangkap tadi ada posisi kontrol sebagai pengatur, apa peraturan keyakinan yang kita telah sepakati. Nah, menjawab ini Pak. Jadi konsekuensinya apa yang kita seperti itu. Itu adalah posisi kontrol. Banyak cara saya yakin Bapak Ibu punya semua cara yang berbeda untuk merestitusi anak kita agar menjadi pribadi yang lebih baik. Tetapi yang saya ingin sampaikan, jadi proses restitusi itu dialog yang dijalankan oleh guru dengan murid. Ada dialog. Jadi kalau kita mendapati permasalahan siswa, kemudian kita menutup proses dialog itu,
dan kita suruh anak keluar dari kantor. Nanti 1 bulan baru diambil HP-nya. Masuk ke saya di kelas, tidak ada yang kata maaf. Mengerti? Bahasa seperti itu menutup dialog. Tidak ada solusi kalau kita menutup dialog. Ya, karena kita juga kita limpahkan ke BK itu kita tidak yakin. Sebisa mungkin segala bentuk perilaku agresif anak kita, jalan terbaik kita yang kita hadapi dulu Bapak Ibu. Karena tugas kita itu bukan hanya mengajar, bukan hanya kita mengajar sesuai yang bagus moralnya, tapi kita memperbaiki moral anak. Kita adalah, kalau di sebuah bengkel kita itu ibarat yang bagian mesinnya itu, dia yang memperbaiki, bukan hanya membetulkan, tapi kita menerima anak yang kurang baik, boleh kita perbaiki. Poinnya, restitusi itu menyadari kesalahan anak, menjadikannya mandiri, percaya diri dan bertanggung jawab. Ada 3 seandainya dalam saya tampilkan ada 3 tahapannya segitiga restitusi, juga dikatakan segitiga karena bentuknya ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Sebelum anak-anak kita itu kita identifikasi kesamanya, kita stabilkan identitasnya, kasih tenang dulu anak. Jangan dimarahi anak. Pertama baru masuk pagi di kelas, anak-anak minta bernegosiasi dengan gurunya, kita langsung menangis, kita langsung marahi. Apa yang terjadi? Agresif anak-anak kita. Yang menstabilkan identitas itu kita terangkan apa yang kata-kata terkadang betul, berbuat salah itu wajar nah. Tidak ada manusia yang sempurna, ibu juga pernah melakukan hal seperti itu. Itu biasanya kita posisikan diri sebagai posisi kontrol teman. Bukan mencari siapa yang salah, tapi kita ingin mencari solusi. Itulah kata-kata yang kita menunjukkan pada saat kita menstabilkan identitas anak-anak. Anak-anak ditenangkan dulu, tidak langsung ditanya. Misalkan anak itu adalah anak yang emosional, dia langsung tanya, oh itu pelanggaran apa? Boleh dikatakan seperti itu. Kita pakai menghukum. Kita tenangkan dulu. Tetapi setelah itu, setelah kita stabilkan identitas, kita memvalidasi tindakan yang salah. Divalidasi, anak-anak harus memvalidasi sendiri apa tindakan yang dianggap salah. Itulah kita biasa posisi kontrolnya. Kita mencari seperti apa kebutuhan yang anak-anak itu coba penuhi. Biasanya kata-kata yang muncul, kamu pasti punya alasan melakukan itu, atau kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang sangat penting bagimu. Bahkan anak-anak memukul temannya berkelahi, karena munculkan kata itu, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Kamu harusnya bisa melakukan yang lebih penting lagi dari itu. Kamu memiliki ini. Itu kalimat-kalimat yang biasanya kita lontarkan. Jadi kalau ada anak kita yang melanggar, pelanggarannya benar, kita bisa pancing itu dengan mengatakan, kamu harusnya masih bisa melakukan yang lebih penting lagi daripada kamu bisa menahan diri hanya melakukan hal ini. Itu kita suntik psikologinya. Nah, untuk memvalidasi tindakan, baru kita tanyakan apa yang telah kita lakukan tadi. Kita tanya dengan apa kesalahan kita tadi. Semua itu manusia pernah salah. Tadi pertama, validasi tindakan salah, dan terakhir menanyakan keyakinan. Ditanya apa keyakinannya yang kita pahami selama ini. Bagaimana kita mau mengatasi persoalan ini. Kata-kata yang sering muncul, teori kontrolnya, semua manusia punya kesempatan berubah. Semua manusia punya kesempatan berubah. Kita jangan halangi anak didik kita untuk berubah ke yang lebih baik. Kata-kata yang sering muncul, apa keyakinan kelas kita, nilai apa yang kita sepakati bersama, apa yang solusi yang akan kita tawarkan. Itu kalau kita menanyakan keyakinannya, kita kasih kesempatan berbicara dengan membangun retorikanya, kemudian mencari apa solusi yang terbaik dari kasus kali itu. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Seperti apa gambaran lingkungan sekolah yang kamu inginkan? Ini 3 tahapan segitiga restitusi, dan menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tetapi pertanyaannya, apakah harus secara berurutan itu Bapak Ibu kita lakukan? Jawabannya tidak. Tidak mesti harus berurutan.
Bisa saja kita tidak mengambil langkah pertama, kita tidak ambil ini menstabilkan identitas, karena anak-anak biasanya kita anak-anak perempuan yang melanggar, mereka sudah sadar diri, saya melanggar dan di depan kita tidak perlu menstabilkan identitasnya, karena dia sudah sadar ada kesalahannya, langsung kita masuk ke validasi negara yang salah. Ya. Karena saya yakin apa itu punya ciri khas tersendiri. Ini hanya terstruktur segitiga institusi, tapi semua guru punya cara terbaik untuk menangani kasus siswa. Tetapi poin yang terpenting adalah jangan memutuskan negosiasi dengan siswa dengan cara hanya memperlihatkan hukuman itu kepada siswa, dan jangan kita menjadikan hukuman dan konsekuensi itu sebagai jalan pertama dan terakhir untuk menciptakan anak didik kita menjadi anak bertanggung jawab. Biasanya kita lihat apa hukumannya, apa konsekuensinya, itu kita lakukan karena itu yang konsekuensinya. Itu anak-anak hanya akan tiba pada saat dia hanya dihukum selesai. Besok berbuat lagi. Karena kita tidak pancing anak-anak untuk mengakui kesalahannya dan mencoba mencari solusi yang terbaik dari permasalahan itu. Saya sekali ini dilaku dan kita tidak bisa menonton. Ada beberapa konten untuk bagaimana segitiga institusi bisa diterapkan ke anak didik dalam bentuk video. Tapi apa namanya, kita tidak bisa putar karena mati lampu. Jadi harapan kita ke depannya Bapak Ibu, poin yang penting sekali untuk kita pahami pada pertemuan kali ini, di SMA Negeri 13 ini kita diberikan PR oleh Tuhan. Kita dikasih PR bagaimana mendidik anak didik kita untuk menuju menjadi seorang pemimpin, menjadi bagus akhlaknya, menjadi cerdas dan mampu bergerak dengan bebas. Itu yang PR untuk kita Bapak Ibu. Jadi kalau kita berparadigma bahwa anak didik kita yang kita akan nyaman mengajar kalau dia mempunyai akhlak yang bagus, dan kita kadang tidak memperhatikan anak didik kita yang akhlaknya kurang bagus, malah kita tidak memasukkan anak itu di jam pelajaran kita karena tidak sopan, maka di mana tugas kita sebagai guru untuk mendidik? Ya, jadi yang kita terima itu keberhasilan guru ditentukan bagaimana dia membuat anak yang kurang bagus anaknya menjadi bagus, bukan hanya mendidik anak-anak yang bagus anaknya. Sepakat Pak Bu? Sepakat kira-kira bahwa kita itu mengajar, tugas kita mengajar anak yang kurang pintar menjadi pintar, kurang anaknya menjadi banyak anak yang baik. Tapi kadang kita tidak sadari bahwa anak didik kita yang kurang sopan itu kadang kita ikut sama mereka. Mana kita tidak izinkan masuk, saya tidak mau dia kasih masuk di kelas itu tidak sopan. Siapa kira-kira yang mau perbaiki anaknya? Dari kelasnya dulu. Tugas kita bersama-sama, itu tugas kita bersama-sama. Kita ini berlomba-lomba dengan lingkungan luar bagaimana mempengaruhi karakter anak-anak. Jadi kita jangan jadi penilai di situ, jangan jadi penilai untuk menilai karakternya anak-anak, tapi kita menentukan. Sekarang lingkungan luar lebih mendominasi pembentukan karakternya anak daripada sekolah. Kita dikalah sama Manindara di sana. Manindara di sana lebih membentuk karakter anak-anak daripada kita di sini. Itu beda kita. Bagaimana kita mendominasi pembentukan karakter. Dan yang paling penting juga kolaborasi dengan orang tua. Minimal adalah semacam pertemuan tujuan orang tua supaya ada sinergi dan kita. Kebanyakan sekolah itu yang bermasalah, ada orang tua yang komplain dengan anaknya, komplain dengan guru-gurunya di sekolah. Bisa karena itu data orang tuanya marah-marah. Itu karena kedekatan guru dan orang tua rendah.
Jadi kita ingin orang tua minimal ada grup WhatsApp, kita bisa berkomunikasi wali kelas dengan orang tua di rumah. Karena semakin kita kenal orang tua juga semakin merasa bahwa betul-betul ini saya dilibatkan dalam pendidikannya guru-guru di sekolah. Jadi bukan cuma kita pelaku pendidikan di sini, sampai orang tua kita punya visi yang sama. Seluruh warga sekolah dari kepala sekolah, pengawas sampai ibu-ibu kantin, orang tua, tokoh masyarakat punya satu visi yang sama. Bagaimana mewujudkan SMA Negeri 2 karena yang lebih baik lagi menjadi sekolah unggul, berwawasan global, berkarakter. Itu tugas kita mewujudkan visi itu. Jadi mari kita sama-sama saling merangkul, saling membersamai, bersinergi, saling melengkapi. Ya, kita turunkan satu level ego kita masing-masing. Ini demi anak didik kita, tugas kita mencerdaskan anak bangsa. Kita ingin anak didik kita 10 tahun, 20 tahun ke depan memimpin Indonesia. Sekarang saya Indonesia itu seperti sebuah kapal yang terombang-ambing di samudera. Kita tidak tentu arahnya kemana. Kita ingin nanti yang memimpin 30 tahun Indonesia, anak-anak didik kita yang jauh lebih baik dari kita. Harapan kita. Dan terakhir Bapak Ibu, sebelum saya serahkan ke Ibu Pasra, terakhir sekali dari saya sebelum saya serahkan ke Ibu Pasra, bahwa tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya keluar dari keluarga. Sebisa mungkin kita rawat anak didik kita sebisa mungkin di sini Bapak Ibu. Kalau memang kita tidak bisa merawat anak didik kita pakai konsep rumah sakit, ada yang namanya rujukan. Kita rujuk anak didik kita ke sekolah yang lebih bisa, lebih lengkap fasilitasnya untuk mengatasi persoalan itu. Terkait kemarin kasus itu, alhamdulillah kita sudah lakukan jalan terbaik. Bukan kita mengeluarkan anak, tapi kita rekomendasikan untuk mencari orang tua yang lain yang bisa merawat. Tapi sekali lagi, tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya rusak. Jadi terima kasih sekali lagi Bapak Ibu sudah membersamai saya di sini. Terima kasih sudah menunjukkan motivasi prinsip yang digunakan di sini, bukan karena apa yang saya berikan, tetapi ada ilmu yang akan kita sepakati bersama dan kita berdayakan supaya kita menciptakan budaya positif di sekolah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu, itulah paparan materi yang telah disampaikan oleh rekan kita Pak Fauzan yang dalam hal ini merupakan salah satu calon guru penggerak yang akan 9. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi menjadi ilmu baru bagi kita, pengalaman baru bagi kita untuk kita laksanakan, untuk kita edukasikan kepada anak didik kita. Saya rasa beberapa pengalaman kita yang mungkin sebelum kita mengetahui materi yang diberikan oleh Pak Fauzan tadi, mungkin saya pribadi terus terang sebelum ikut di dalam guru penggerak, saya ikut tipenya tadi itu tipe guru penghukum. Tapi begitu masuk sebagai calon guru penggerak angkatan 5 dan kebetulan lulus, maka itu lambat tahun saya ubah. Saya ikuti prosesnya dan alhamdulillah saat ini banyak ilmu, banyak pengalaman yang selama ini saya tidak dapatkan, tetapi dengan mengikuti salah satu penggerak program CGP ini saya memiliki banyak pengalaman baru dan ilmu baru khususnya, dan yang terpenting memiliki teman baru dari berbagai sekolah di Kabupaten Goa. Olehnya itu terima kasih Pak atas ilmu-ilmu bermanfaatnya, pengalaman-pengalamannya yang telah diberikan kepada teman-teman kita untuk hari ini. Semoga di dalam menjalani program guru penggerak ini Pak Fauzan selalu diberi kemudahan, kelancaran, kesehatan yang terpenting, karena itu memakan waktu yang dimana kita harus memanage waktu. Di sisi lain tugas pokok harus tetap terlaksana, dan di sisi lain pula
tugas juga harus terselesaikan dengan tepat waktu, karena kita juga kejar target, dan itu tidak usah kita ragu, Pak. Itu sudah saya alami juga. Bu Hikmah 9 bulan, saya 6 bulan, kita insya Allah juga 6 bulan. Dan besar harapan saya selaku alumni CGD berharap kepada teman-teman yang belum bergabung di program bergerak, mari kita gabung untuk mengembangkan diri kita, mengupdate ilmu-ilmu baru yang selama ini mungkin kita belum temukan, yang selama ini mungkin kita sudah lakukan tetapi belum kita ketahui bahwasanya itu merupakan salah satu budaya positif yang hari ini disampaikan oleh Pak Fauzan. Mudah-mudahan materi-materi yang disampaikan oleh Pak Fauzan tadi insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Dan kita selaku guru khususnya siap untuk beredukasi, untuk mempraktekkan, untuk menyampaikan kepada anak-anak kita, yang mana ini menjadi PR bagi kita semua. Seperti yang disampaikan tadi, bukan hanya menjadi tugas BK saja, bukan hanya menjadi tugas solider saja, tapi ini adalah menjadi tugas dan tanggung jawab kita semua. Bagaimana kita bisa mengawal anak-anak kita untuk menjadi orang yang sukses kelak. Kita layaknya adalah sebuah ladang, Pak, ya, yang mana untuk menghasilkan untuk mendapatkan hasil yang baik, otomatis padi itu mungkin dipupuk dengan baik, dirawat dengan baik, seperti itulah kita nanti. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ke anak-anak kita, yang akan kita ajarkan ke anak kita, didikan kita kepada anak kita, kelak insya Allah anak kita akan menjadi manusia cerdas, dan yang terpenting adalah berakhlakul karimah. Oke Bapak Ibu, kembali saya ucapkan terima kasih yang tidak terhingga dan apresiasi yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang hadir untuk kegiatan hari ini. Semoga kita selalu diberi kesehatan, kesempatan untuk bertemu pada kegiatan-kegiatan berikutnya dalam rangka membantu rekan kita Pak Fauzan di dalam menyelesaikan program bergeraknya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sebelum kita sama-sama berpisah, Bu, kita akan menyanyi kembali. Ya tadi guru saya. Pak.